Betapa banyak dari kita sudah merasakan betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita semua. Kalau bukan tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, teman-teman. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh, teman-teman. Apakah hidup kita sudah benar-benar 100% hanya tertuju pada Tuhan saja? Apakah hidup kita semua sudah benar-benar bergantung 100% hanya kepada Tuhan saja? Hari ini kita mau koreksi diri. Kita mau benar-benar bersyukur pada Tuhan. Sungguh besar sekali kasih penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sama-sama kita mau angkat tangan kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Tinggilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan suara saya luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas besar kasih-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini dapat menegur setiap kami Tuhan. Buat setiap kami yang mungkin selama ini ragu akan Engkau, buat kami yang mungkin selama ini kadang lupa akan penyertaan-Mu Tuhan. Buat kami yang selama ini mungkin lupa, Engkau adalah satu-satunya jawaban dalam setiap masalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ke anak-anak di tempat ini Tuhan. Tuhan buka hati mereka, Tuhan buka telinga mereka Tuhan. Kiranya firman ini dapat tertanam dengan baik dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom ya. Ini tak matikan bentar ya. Ya, shalom teman-teman. Ya, puji Tuhan, saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi di Jut ini. Ya, saya waktu itu terakhir menyampaikan di bulan Januari ya teman-teman ya. Ya, hari ini kita mau belajar sih teman-teman ya. Kadang kita mau belajar seberapa seringkah kalian dalam setiap kehidupan kalian, setiap hari kalian bekerja, kalian melayani Tuhan, kalian dimanapun kalian berada, kalian selalu memikirkan apakah Tuhan Yesus sudah menjadi pusat dalam setiap kehidupan kalian. Yang sudah angkat tangan teman-teman? Ayo yang sudah angkat tangan. Sudah enggak kalian membuat menjadikan Yesus Kristus menjadi pusat dalam setiap kehidupan kalian? Angkat tangan yang sudah. Belum ya teman-teman ya? Halo? Belum sungguhan ini? Belum ya ini? Kayak Yafet? Belum ini kayak Yafet. Sungguhan ya? Belum? Ini sekali tak tanyain sekali lagi deh. Mungkin kalian kurang minum aqua mungkin ya. Ya, yang sudah menempatkan Yesus sebagai pusat dalam kehidupannya angkat tangan. Oh
ya, ini kayak Yafet PR-nya banyak kayak Yafet ya. Ya, hari ini kita mau belajar sih teman-teman. Kita mau belajar tema hari ini kita yaitu Jesus be the center. Amin teman-teman. Ya, kita mau belajar sih apa sih maksudnya, seberapa pentingnya sih Yesus itu jadi pusat dalam setiap kehidupan kalian. Mungkin ini sebuah apa ya? Sebuah tema yang normal, biasa ya. Atau mungkin kalian sudah sering dengar khotbah, oh jadikan Tuhan jadi pusat hidup kalian. Jadikan pusat fokus alasan kalian hidup di dunia ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi banyak loh teman-teman, ya saya dalam kehidupan saya, dalam setiap hari bekerja, banyak macam-macam anak-anak muda yang saya temui teman-teman. Jujur waktu sebelum 2 tahun lalu saya kan bekerjanya di tempat sebuah kayak kantor kecil, di mana itu orang-orang tua saja teman-teman. Jadi saya nggak terlalu banyak untuk jadi perbandingan. Gimana sih anak-anak muda di sekeliling saya itu modelannya kayak gimana. Mungkin kalau kalian kan sering, banyak teman-teman kalian, terus di tempat pekerjaan juga banyak yang mungkin seumuran dengan kalian. Tapi sejak saya bekerja di sini, saya banyak macam-macam anak-anak muda yang saya lihat, ya mereka ada yang sungguh-sungguh, ada yang kelihatannya sungguh-sungguh, ada yang mungkin nggak sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Kelihatannya mereka rajin beribadah di gereja, mereka melayani, mereka mengikuti berbagai macam kegiatan gereja. Tetapi dalam kenyataan kehidupan praktek sehari-hari itu kayak nggak sesuai gitu teman-teman. Jadi kita mau belajar, kita hidup di akhir zaman ini banyak sekali berbagai macam hal-hal yang mungkin bisa kita temui, banyak hal-hal yang bisa mudah menyesatkan kita teman-teman. Dan di mana hari ini kita dituntut untuk bergerak cepat teman-teman, bergerak cepat untuk bisa membangun diri kita masing-masing ini semakin lebih dewasa lagi. Kalau misalnya kita pace pertumbuhan rohani kita sangat lambat teman-teman ya, akan sangat sulit kalian mungkin bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Contoh ya teman-teman ya, saya itu waktu itu, ya ini sebenarnya bukan teman saya sih ya, itu temannya Cevina ya. Waktu itu ada satu kantor gitu, kita pernah waktu itu ya beberapa kali kita pernah pergi bareng, terus kita ya saya berteman gitu, berteman teman-teman. Jadi saya sharing di sana itu ada tiga anak muda teman-teman, 3 anak muda satu gereja. Tetapi 3 ini modelannya beda-beda teman-teman. Ya, aneh kan ya. Jadi satu gereja, dia ada 3 orang ini, ajarannya mereka itu memiliki pemahaman yang beda-beda. Ada yang satu itu semaunya sendiri, ada yang satu ini sangat menetralisir semua hal, berbagai hal. Yang terakhir ini adalah memang benar-benar lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pernah satu kali waktu itu ada saya kadang diceritain. Sebenarnya ini yang sering dialami itu yang sering dialami itu adalah Cevina sih memang. Pernah diceritain ada satu anak, dia mau menikah teman-teman, mau menikah, dan kebetulan itu di kedua pasangan ini kurang mendalami kerohaniannya, kehidupan kerohaniannya itu kurang teman-teman. Sampai pernah kayak mau ke suhu lah, kalian tahu suhu ya teman-teman, mau ke suhu lah, ngitung hari dan sebagainya. Nah anehnya dari 3 anak yang tadi ini, yang satu ini kayak yang satu ini awalnya lurus, tiba-tiba melonggarkan, kayak nggak boleh, terus tiba-tiba lama-kelamaan dia ngomong, oh iya nanti gak apa-apa, pokoknya gereja di sini, kayak pokoknya bisa lah nanti gampang diatur. Padahal dia tidak melihat posisi 2 anak ini tidak benar-benar kuat gitu teman-teman. Yang satunya kayak menormalisasi gitu, oh iya Tace gak apa-apa kalau misalnya cari tanggal gitu.
Padahal terus yang satunya ini pasti gak ditanyai karena biasanya ya biasalah tipikal anak-anak muda zaman sekarang itu mencari jawaban yang ingin didengar, teman-teman. Kalau dia tahu ini aku tanya anak ini padahal pasti aku tahu jawabannya, pasti gak dibolehin. Ya. Dari sana itu teman-teman, kayak jangan sampai kehidupan kerohanian kita itu bertumbuh dengan sangat lambat seperti itu, teman-teman. Kita harus benar-benar siap dan sigap dalam menyatakan kebenaran, teman-teman. Saya pun juga berharapkan bahwa di kehidupan spiritualitas anak muda di tempat ini memiliki standar kualitas iman yang bertumbuh dengan baik. Dalam hal kalian melayani, dalam hal kalian meresponi sesama teman kalian, dalam hal kalian mempersiapkan diri. Hari ini kalian ibadah kalian ibadah, kalian melayani. Apakah kalian benar-benar memikirkan, oh ya hari ini aku ingin melayani buat Tuhan. Bukan sekedar datang, terus ketemu teman, terus guyu-guyu, ya toh. Terus guyu-guyu, terus kayak gitu kita nyanyi-nyanyi, pelayanan dan sebagainya. Kemudian pulang, makan siang, langsung lanjut nge-mall. Enggak ya teman-teman ya. Saya mengharapkan anak-anak di tempat ini memiliki rasa rindu. Oh ya hari ini aku mau ke gereja. Hari ini aku mau ke gereja, aku mau persiapkan dengan baik apa yang harus saya lakukan. Kalau kalian jadi jemaat mungkin kalian, oh ya aku harus mengosongkan diri saya, mengeluarkan semua ego saya. Mungkin saya ini bukan apa-apa, saya butuh Tuhan. Kayaknya saya mau ke gereja untuk mendengar firman Tuhan supaya saya lebih bertumbuh. Mungkin yang melayani mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan hati dengan baik, ingin menyembah Tuhan dengan baik. Ini pun juga berlaku buat teman-teman yang masih sekolah, masih SMA, kuliah. Kalian itu pun juga harus saya mau tanamkan buat anak-anak mungkin yang masih sekolah itu juga mulai memacu diri untuk pertumbuhan kerohaniannya semakin lebih cepat lagi, teman-teman. Kayak kalian tahu juga waktu itu saya pun waktu masih di sini masih SMA pun ya, kita semua bareng-bareng ada Peter, Marco, Kak Yafet, bareng-bareng kita melayani, mengatur semuanya dengan baik. Dan saya pun berharap kita semua sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan youth ini dengan lebih baik lagi. Nah, karena kalau di luar ajaran sana teman-teman, kalau kalian gak cepat-cepat mengikuti pace, di Alkitab pun juga dikatakan ada berbagai macam rintangan dan kita itu terpaksa masuk dalam perlombaan, dalam mempertahankan iman Kristen kita, dalam mempertumbuhkan iman Kristen kita. Kalau kita enggak cepat-cepat, kita akan sangat rentan sekali ketahanan iman kita. Kalau kita enggak benar-benar fokus mau belajar, enggak benar-benar kita mau fokus mendalami kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita akhirnya kita hanya di level seorang anak muda yang hanya mengikuti sosok pandang seseorang. Contoh ya misalnya kayak mungkin ada satu orang dia ke gereja level ya mungkin ya saya mau maklumi itu ada beberapa, mungkin Pak Gem juga ada kayak gitu. Ada beberapa jemaatnya mungkin dia awal-awal hanya melihat pendetanya, oh ya pendetanya ini baik ya. Aku tak mau ikut aku tak mau belajar sama dia. Aku mau belajar sama dia, mau melayani buat supaya saya mau bertumbuh lah. Tetapi percayalah teman-teman, suatu saat nanti pasti ada orang-orang yang kalian lihat, orang-orang yang kalian pandang jadi pusat pertumbuhan kerohanian kalian. Mereka juga manusia biasa kok. Mereka juga manusia biasa. Jangan sampai kita selalu terpana hal itu. Akhirnya banyak loh, kayak saya itu beberapa minggu ini itu sering muncul di explore IG saya itu ada yang ngomong kayak ya ini di gereja sebelah teman-teman ya. Ada yang kayak sampai ada yang menambah-nambahkan hamba Tuhan tersebut. Terus akhirnya kayak ngomong mengatakan sesuatu di IG itu, di IG Reels itu mengatakan sesuatu saya baca itu tidak mengarahkan kepada Tuhan. Paham ya teman-teman ya. Jadi sebagian besar
kayak IG Reels-nya itu berisi hanya sebuah motivasi yang apa yang dia pikirkan. Ya saya bersyukur ya di IG Reels di tempat ini, di youth ini, saya setiap ngedit itu oke, bagus lah. Kata-katanya itu setiap apa yang kita jelaskan, kita tarik lurus, hanya kita tujukan hanya kepada Tuhan. Kita mau menjelaskan itu semua karena Tuhan. Dari setiap penyampai firman Tuhan di tempat ini pun juga sama seperti itu. Kita mau belajar sama-sama di firman Tuhan, kemudian kita tarik garis lurus, semuanya itu karena Tuhan. Kita harus tujukan semua apa yang kita katakan ini hanya kepada Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan jadi pusat dari segala sesuatu, teman-teman. Dari setiap kita yang belajar di firman Tuhan hari ini itu juga harus ditujukan hanya pada Tuhan saja. Ada yang ngomong kayak khotbah cuman mengatakan seluruh motivasinya dia. Oh, kamu kalau jadi anak kayak gini. Oh, kamu kalau cari jodoh ya menurut saya harusnya cari keluarga yang kayak gini. Nah, tapi habis itu dipotong. Oke lah. Saya kan sering baca-baca komennya toh. Terus karena adminnya bilang kayak biasakan melihat video lengkap di YouTube ya kan biasanya gitu ya. Tapi itu bukan alasan bagi saya. Setiap tindakan kamu mengupload hal itu bisa menyesatkan orang lain loh. Enggak semua tingkat berpikir kita itu kan sama toh pasti. Kita ada yang cepat kayak nangkep, bisa aja langsung pikirannya dia langsung nangkep, oh ya harus kayak gini ya. Enggak semua orang bisa dengan tenang, dengan bijak menerima mana yang baik, mana yang buruk. Jadi bagus lah di MCU ini IG Reels-nya wow-nya bagus masih bagus. Jadi akhirnya kalau kalian hidupnya hanya sampai sana saja, kalian gampang sekali teman-teman. Banyak loh, akhir-akhir ini banyak berita ada pendeta yang mungkin blunder-blunder ngomongnya. Dan herannya saya ya tim multimedianya blunder-blunder gitu ya kok sih di-upload gitu loh. Maksudnya masih di-upload dan dengan ngomongnya kayak gitu. Biasakan lihat full di YouTube ya. Aneh gitu. Dia hanya mementingkan untuk mungkin konten dan sebagainya. Jadi kita mau belajar teman-teman, jangan sampai pertumbuhan iman kita kayak gini. Ini dari berdasarkan contoh dari lingkungan saya teman-teman ya, di anak-anak muda di lingkungan saya kayak gitu. Entah bagaimana di lingkungan teman-teman, di pekerjaan kalian, di manapun teman-teman kalian di luar sana, itu berbeda-beda kasus teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa cermat, kita bijak-bijak memilah mana yang benar, mana yang salah, dan kita terus mengkoreksinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, terus gimana solusinya? Ya itu tadi tema kita yaitu menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen memiliki teladan yang lebih agung untuk menghidupkan dan menyemangati mereka dalam perjalanan kehidupan Kristen mereka. Dibanding apapun atau semua orang yang telah disebutkan. Mungkin dibandingkan semua orang-orang yang kalian, mungkin orang tua kalian yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, mungkin kalian punya seorang mungkin hamba Tuhan di gereja yang mungkin bijaksana, kalian mendengarkan itu ada yang lebih tinggi kok teman-teman. Ada yang lebih agung dari mereka yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita mau baca di Ibrani 12 ayat 2 teman-teman. Bisa ayatnya ditampilkan terus saja ya. Ini kameranya enggak usah. Ibrani 12 ayat 2. Ya, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya, ini ditampilin terus saja enggak apa-apa ayatnya. Ya. Di poin yang pertama teman-teman dari Ibrani 12 ayat 2 ini kita mau belajar. Kita mau bedah dulu sih. Dia dikatakan yaitu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Siapa di sini yang belum kenal Yesus? Yang belum kenal angkat tangan? Sudah ya teman-teman ya.
Sudah, amin? Amin, ya. Kita semua udah kenal Yesus. Kita dari sekolah minggu kita belajar siapa sih Yesus Kristus itu. Dia adalah sumber iman, bukan saja sebagai tujuan. Kita mau jadikan bukan sebagai saja tujuan, melainkan menjadi sumbernya. Ia adalah pemimpin agung dan teladan bagi iman kita. Apa teladan iman kita? Teladan iman yang Tuhan ajarkan buat setiap kita, yaitu kasih karunia-Nya yang sangat besar, kasih karunia yang sangat besar yang bisa menjadi teladan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan kita, pelayanan kita, dalam keluarga, dan begitu pun juga kehidupan pribadi kita. Bukankah isi perjanjian baru itu diringkas dengan sederhana, yaitu hidup dengan kasih. Kalau kamu punya kasih, kalau kamu merasakan kasih dari Tuhan, kalian bisa mengasihi orang di sekitarmu, mengasihi dirimu sendiri, mengasihi keluarga, dimanapun kalian berada. Itulah yang jadi teladan yang Yesus ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat mungkin Yesus mau merangkul orang-orang berdosa, itu menjadi pandangan bahwa ia menerima kita juga loh teman-teman. Kita mau mengerti, kita mau belajar. Loh, katanya marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Saya mau jelaskan bahwa Yesus itu mau menerima setiap kita gitu loh. Yesus itu mau menerima setiap orang-orang berdosa. Apalagi kita semua ini di tempat ini, kita itu diterima supaya kita tidak hilang arah, supaya kita memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan kita ini loh. Tapi anehnya kadang kita yang sekarang sudah ikut Kristus, ingatan ya, dengerin baik-baik ya. Kita yang sekarang sudah ikut Kristus, kadang kita merasa nggak serius, kita kadang merasa masih suam-suam, masih nggak konsisten dalam taat pada Tuhan. Kadang pas waktu kalau kita pelayanan gitu, kadang kalau pelayanan terus tiba-tiba kita kadang nggak fokus. Terus alasannya mungkin kayak pekerjaanku tuh wake, gak sempet aku, capek. Ya semua juga capek sih, saya juga capek. Saya juga capek kerja. Tetapi saya selalu waktu saya melayani di tempat ini teman-teman ya, melayani di tempat ini saya pernah juga sharing itu waktu zamannya masih waktu ada ibadah sore kedua itu, saya selalu punya komitmen bahwa saya dari Senin sampai Sabtu itu kerja teman-teman, kerja kuliah. Ya saya memang kalau saya jujur, saya jarang ikut doa malam, saya jarang ikut doa puasa gitu teman-teman ya. Tetapi saya memberikan komitmen di mana ya satu hari Minggu ini buat Tuhan. Saya mau pelayanan, saya mau kasih waktu buat Tuhan. Jadi ya saya tetap mau pelayanan dari pagi, siang, sore. Kalau bisa saya pelayanan ya pelayanan, kalau sudah ada yang pegang ya saya duduk aja jadi jemaat, jadi ya saya beribadah. Itu dulu saya kayak gitu. Karena sekarang sampai siang ya teman-teman ya. Sampai siang ya teman-teman ya. Kadang kita merasa kurang, kadang kita nggak konsisten. Itu mungkin buat teman-teman yang masih mungkin belum melayani, mungkin kalian masih yang datang ke gereja setiap hari mendengar firman Tuhan. Kadang pun kita loh, jujur saya juga pun kadang pernah merasa malas ya. Saya enggak munafik juga. Saya juga pernah malas kayak ke gereja. Oh iya ke gereja lagi. Ya pernah saya malas juga. Kemudian ada juga mungkin yang pada saat kita mau melayani, kita harusnya sudah komitmen melayani Tuhan, membantu sesama teman kita, melayani dengan baik, kerjasama dengan baik gitu. Tetapi kita gampang kecewa-kecewaan sama rekan-rekan pelayanan kita, gampang musuh-musuhan, kadang gampang sekali kayak nyala-nyalain gitu loh, gampang sekali saling menyalahkan, gampang sekali playing victim, loh dia kayak gitu kok aku juga kayak gak apa-apa dong. Seharusnya itu mulai dihilangkan teman-teman. Kalau kalian terus begitu, kelihatan kok kayak kehidupan pelayanan di gereja itu kelihatan bagaimana kalian hidup di luar sana teman-teman. Kadang saya lebih suka
Kadang saya waktu itu berpikir teman-teman ya, kadang ada beberapa macam orang yang giat pelayanan gitu ya, giat pelayanan baik di gereja. Terus dia merendahkan orang-orang yang mungkin sibuk di luar sana. Mungkin ada orang Kristen yang dia sering giat bekerja dan sebagainya, dia merendahkan dia, nggak pernah pelayanan, nggak pernah apa, tetapi hidupnya ya nggak jauh-jauh beda teman-teman. Justru saya mikir ada banyak kok orang-orang di luar sana mungkin yang jarang ke gereja, tetapi dia banyak membantu orang-orang di luar sana, jadi berkat buat mereka. Dia tetap doa di rumah, mungkin gereja ya oke lah seminggu sekali mungkin gereja. Tapi kita nggak berani mengejudge gitu loh. Dari hal itu, contoh sederhana itu, apalagi dalam pelayanan kita, pelayanan mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita saling mengejudge orang kayak, wah arek iki gak niat, oh arek ini kayak gini, oh dia gak ikut latihan, aku ya gak ikut latihan lah, wes gak usah di latihan-latihanan, wes tinggal jalan aja wes. Hal-hal itu kayak childish gitu teman-teman. Bagi saya itu childish sekali gitu. Tuhan pun mengajarkan bahwa untuk kasih yang terbaik kok. Intinya itu. Kasih kalian pelayanan dengan kasih. Kalian bisa mengasihi orang lain. Oh ya wes lek arek ini enggak latihan ya wes aku tak latihan. Besok tak ajari arek. Supaya kita bisa tetap kompak. Kalau misalnya ya kalau misalnya anaknya mungkin tidak sadar-sadar gitu ya. Kadang kan ada orang kayak gitu. Gimana? Kalau misalnya kita mau ada teman kita mungkin yang baru ikut Kristus, baru ikut Tuhan gitu toh. Anaknya kok agak bandel dan sebagainya. Ya tetap diomongin, tetap dilayani, tetap diladeni lah. Di satu sisi kita tidak mengurangi kualitas diri kita. Paham ya teman-teman ya? Kadang ada kita ngomongi dia terus tiba-tiba kita sendiri yang tiba-tiba mundur, kita sendiri yang tiba-tiba miring-miring sendiri. Akhirnya yang baru ikut Tuhan tuh dibawa Tuhan lebih tinggi, kitanya yang mulai semangatnya rendah. Kita mungkin kayak ya menggampangkan dan sebagainya. Tetapi ada satu anak yang baru ikut Tuhan ini menggebu-gebu semangat. Seharusnya sama-sama kita topang, kita maju sama-sama untuk melayani Tuhan. Ya itu semua terjadi kalau kita hanya melihat tujuan kita melakukan hari ini itu hanya buat Tuhan, itu pasti terjadi dengan baik kok. Saya barusan tadi sharing sama Kak Yafet soal itu tadi. Saya pun selalu menempatkan bahwa kita pelayanan di sini, ya kita melihatnya sama-sama satu hanya buat Tuhan. Kalau misalnya kamu main-main, ya saya anggap kamu berarti nggak melakukan hanya buat Tuhan. Simple gitu aja teman-teman. Gak ada alasan kayak aku kerja capek, terus mungkin nggak bisa inilah, nggak bisa itulah. Sama kok, begitupun juga kalian mungkin yang belum melayani Tuhan mungkin. Kalian merasa kayak aku capek, ya kalian hidupnya belum 100% buat Tuhan kok. Meskipun meskipun saya nggak ke gereja gitu ya, saya kadang ya lihat online kok kadang waktu itu. Waktu itu saya berhalangan hadir waktu bulan Desember itu saya pernah berhalangan hadir 2 minggu. Sampai nggak ikut Natal waktu itu, sampai nggak ikut Natal di sini. Saya pun ya ikut streaming kok, saya lihat gitu, saya beribadah. Apa sih susahnya kayak gitu? Ini agak keras ya, kalian sudah mulai dewasa teman-teman, sudah mulai dewasa. Bukannya kayak kalian merasa, oh gak penting ini. Ya itu terserah kalian. Saya di sini ingin sama-sama mengajak kalian untuk belajar sama-sama gitu loh. Bukan saatnya kayak gitu lagi, bukan saatnya kita bermalas-malasan, bukan saatnya kita melambatkan pace kita untuk bertumbuh dengan benar. Ini saatnya kita untuk benar-benar mengkoreksi diri sendiri. Gak usah mengkoreksi orang-orang lain. Capek teman-teman. Kayak kalian 1 orang mengkoreksi 10, kalian kerja 10 kali. Bayangkan kalau 10 orang itu mengkoreksi dirinya masing-masing, cepat langsung selesai. Jadi Tuhan kalau kita punya fokus yang benar, kita bisa hidup dalam kasih dan kita bisa melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan.
Jadi intinya Yesus itu adalah satu-satunya contoh teladan yang paling benar. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bisa melebihi Yesus dalam hidup kita. Jadi dia yang dalam hidup kita, dialah yang akan memimpin iman kita. Karena seharusnya kehidupan kekristenan harus selalu berfokus pada Kristus sendiri. Dipimpin itu artinya kemanapun kita pergi, kemanapun kita dibawa Tuhan, kita pasti akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Entah kita itu mikirnya kayak, oh aku nggak setuju Tuhan sama tujuannya, nggak cocok sama pimpinannya Tuhan. Aku nggak cocok Tuhan saya nggak cocok nih kalau Tuhan bawa saya ke sini gitu. Menurut saya kalian itu kayak terlalu, ya itu sih. Jawabannya sih kalian belum benar-benar fokus menjadikan Tuhan jadi pusat dalam kehidupan kalian. Jadi sekarang kalau kita mau Tuhan jadi pemimpin dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau memimpin iman kita ini loh. Ini juga menjadi catatan buat setiap kehidupan kita, di mana kita harus menunjukkan kehidupan kualitas iman kita yang benar-benar terarah kepada Kristus. Seperti yang saya bilang tadi, gimana bayangkan kalau misalnya kita mengarahkan orang gitu. Kita kayak contoh ya, kayak saya ini ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kak Yafet mungkin beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Menjadi tugas penting menunjukkan contoh iman yang terarah hanya pada Yesus. Bayangkan jemaat yang selalu diarahkan pada hal-hal yang salah, seperti saya tadi bilang. Banyak orang ngomong dari A ke Z, dia ngomong berbagai macam motivasi, tapi tidak ditarik garis lurus, mereka nggak diarahkan pada Yesus. Akhirnya banyak orang-orang yang kecewa, banyak orang-orang yang imannya langsung ngedrop, imannya bertumbuh tetapi dengan cara yang tidak benar. Ini pun juga bukan buat teguran buat kita yang ini loh teman-teman. Ini juga buat pelajaran buat teman-teman sekalian di tempat ini, di keluarga kalian, gimana kalian menunjukkan contoh iman yang benar-benar terarah kepada Kristus. Mungkin bagaimana dengan sikap kalian ke orang tua, ke atasan kalian, ke rekan kerja kalian. Jadi contoh kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada yang merasa, oh enggak sih aku enggak kayak gitu kok. Pendetaku enggak kayak gitu kok. Kakak rohaniku enggak kayak gitu kok. Ya itu saya warning aja teman-teman. Harus berhati-hati. Bagus, sekarang kalian berpikir seperti itu. Tetapi ingatlah, itu hanya kayak itu hanya menipu pandangan kalian. Saya juga pernah kayak gitu kok. Saya pernah kagum akan seseorang gitu, tetapi ternyata ya saya kecewa sendiri kok. Saya kecewa sendiri, akhirnya saya capek sendiri akhirnya. Kayak saya merasa sia-sia saya melakukan hal ini gitu loh. Akhirnya saya mau berbalik, punya fokus yang benar dalam melayani Tuhan, dan akhirnya benar-benar saya ingin terarah hanya kepada Yesus saja. Jadi ada dua tindakan teman-teman yang kita lakukan, yaitu pertumbuhan iman kita apakah sudah dipimpin dan terarah hanya kepada Kristus saja. Itu menjadi koreksi buat setiap kita, teman-teman. Menjadi sebuah pengingat dan acuan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sudahkah setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita mau sampaikan, kita mau mengabarkan Injil ke teman-teman kita semua di sekeliling kalian, dari cara hidup kalian, apakah sudah terarah kepada Kristus saja? Dan kemudian kenapa kok kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dalam setiap kehidupan kita? Yaitu pada iman kita akan dibawa kepada kesempurnaan. Katakan di sana kesempurnaan. Benar, kesempurnaan adalah kesolidan iman dalam Kristus yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Jadi meskipun kita menghadapi berbagai macam pencobaan, situasi di luar sana, banyak hal yang menyesatkan kebenaran Kristus, kita bisa kuat dan berani untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Kalau enggak kayak gini, jadinya kayak tadi yang saya contohkan tadi. Ada temannya kayak gitu, mau menjenjang pernikahan, mungkin agamanya berbeda dan sebagainya. Langsung dihajar, langsung ngomong enggak boleh dong.
Berani nggak kalian kayak gitu? Menyatakan apa yang salah, apa yang benar. Nah kalau misalnya kalian di gereja digitukan masih ngambek ya saya ragu teman-teman kalian bisa melakukan hal itu. Paham ya teman-teman ya? Kalian mau siap menyatakan kesalahan orang lain, kalau dia salah, dia melenceng dari kebenaran, kalian juga seharusnya berani untuk menerima koreksi tersebut. Menerima koreksi itu juga gitu loh teman-teman. Jangan sampai kita menjadikan firman Tuhan ini jadi kayak menuduh-nuduh, tapi kita sendiri ini nggak mau dikoreksi, kita sendiri nggak mau disalahkan. Jadi semua ini kayak ada berurutan gitu teman-teman. Pada saat kita Tuhan mau memimpin iman kita, akhirnya Tuhan pasti secara langsung membuat iman kita kepada kesempurnaan teman-teman. Jadi nggak nego-nego, nggak kayak kanan kiri, terus kayak melakukan semua hal itu nggak kayak malas-malesan dan sebagainya dalam melayani Tuhan, dalam bergereja. Kita benar-benar solid memiliki kualitas iman yang benar. Dan itulah hasilnya teman-teman. Tuhan membawa iman kita pada kesempurnaan. Jadi kita mau belajar ya teman-teman. Kita mau mengkoreksi diri kita. Saya pun juga mengkoreksi loh. Beberapa minggu ini saya juga mengkoreksi. Oh sudah nggak ya? Kadang saya terlalu subjektif nggak ya? Kadang saya terlalu merasa pendapat saya paling benar apa enggak ya? Jadi kita mau belajar pada saat kita bisa sampai di titik itu teman-teman. Kita bisa cepat-cepat kita mau mengarah ke situ. Kita memiliki iman yang dibawa oleh Tuhan jadi pada kesempurnaan. Akan berbagai macam hal yang akan kita hadapi teman-teman. Dikatakan di sana yaitu ada yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, berbicara mengenai tugas yang lebih tinggi lagi. Dimana yaitu kita siap melakukan praktik iman yang sudah kita ikuti ke orang lain yang saya tadi jelaskan. Kita mesti siap untuk menegaskan kebenaran firman di orang-orang di sekitar kita. Kalau kita masih suam-suam ya kita nggak akan bisa kayak gitu. Kita nggak akan bisa tegas menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Tuhan itu sangat tekun menanggung berbagai macam hujatan terhadap dia, berbagai macam kesalahan tuduhan Tuhan itu terima teman-teman. Tetapi Tuhan pun mau menanggung dan melawannya dengan kasih. Tuhan mau menanggapinya dengan baik, dengan kasih karunia. Itu adalah salah satu teladan yang bisa kita lakukan. Meskipun mungkin Tuhan itu bisa membantah, mungkin Tuhan itu bisa ngelawan kok. Tetapi Tuhan mau menerimanya dengan baik. Tuhan mau tetap menjawabnya dengan kasih-Nya. Itu kita juga belajar teman-teman. Pada saat kita di gereja, pada saat kita bekerja, kita mesti sabar, kita punya kasih yang baik. Saya pun jujur teman-teman ya, saya pun semakin tua juga semakin kadang kehilangan kesabaran teman-teman. Kayak dulu itu saya merasa kayak saya waktu di jalan gitu kadang naik motor gitu ya. Kadang itu sabar. Sekarang beberapa hari ini kayak ada berbagai macam orang-orang itu kalau di motor, kalau di nyetir di jalan itu kadang aneh-aneh teman-teman ya. Kadang itu saya juga kadang terbawa emosi. Kalau saya di gereja ini pelayanan mungkin saya sudah mereda ya teman-teman ya. Saya dulu pun saya juga minta maaf karena saya mungkin ada beberapa teman-teman yang kenal saya mungkin saya kadang suka marah-marah dan sebagainya. Tapi saya ya wis lah, saya berusaha untuk merendahkan diri, saya mencoba untuk menenangkan diri saya ya wis. Pokoknya saya meresponi dengan baik. Kalau kamu butuh saya bantu. Kalau enggak butuh ya sudah, saya tetap melakukan yang terbaik. Kalau merasa orang itu butuh bantuan saya tetap bantu dengan sepenuh hati, dengan 100% kemampuan saya tetap bantu.
Jadi nggak ada sing siwa-siwaan, nggak ada siwa-siwaan. Saya nggak pernah siwa-siwa sekalian gitu, teman. Nggak pernah kayak apa ya, pilih-pilih, enggak kok. Mungkin ada beberapa mungkin ya teman-teman yang nggak tahu sih. Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Saya nggak kayak gitu kok teman-teman. Karena saya belajar kayak ya saya hidup hanya buat Tuhan kok. Saya pelayanan juga hanya buat Tuhan, bukan untuk mengejar sesuatu dari berbagai macam hal. Jadi Yesus Kristus memimpin iman kita pada hal ini teman-teman, membawa kita pada kesempurnaan dan membawa kita untuk level yang lebih tinggi lagi. Kita bisa menerima berbagai macam percobaan yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Akhirnya kita bisa menggantinya dengan sukacita yang disediakan bagi Tuhan buat setiap kita ini loh. Jadi kita itu nggak perlu kayak aku loh pelayanan di sini nggak dapat apa-apa kok. Oh aku pelayanan di sini cuman capek tok. Wes biasa-biasa aja lah gitu. Wes pokoknya jalan. Tapi kita mau belajar teman-teman. Kalau kita sudah benar-benar mempusatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita punya tujuan yang benar. Kita punya ini loh teman-teman. Itulah ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kita mau melayani dengan segenap hati buat Tuhan. Tuhan itu sediakan tempat buat kita di surga. Kita punya keselamatan yang dari Tuhan loh. Tuhan kita terima keselamatan dari Tuhan itu sudah cukup, lebih dari cukup buat kita untuk melakukan segala hal. Kita mau melayani, kita membantu orang, kita mengasihi orang lain, itu imbalannya itu sangat-sangat besar lah teman-teman. Yaitu ya keselamatan dari Tuhan itu saja loh. Sekarang tinggal pilihan kalian. Kalian mau pilih yang mana? Kalian ingin mendapatkan yang sementara di dunia ini? Kalian ingin menyenangkan hati kalian? Pokoknya saya untung, saya nggak mau ngurusi orang lain, pokoknya saya lebih diuntungkan. Atau kalian ingin mau belajar seperti Yesus yang mau mengasihi orang-orang lain. Mengasihi orang-orang yang berdosa, kita pun juga berdosa, kita juga mau melayani orang-orang yang seperti kita. Kita sama-sama berdosa kok. Bukankah gereja ini tempat orang-orang berdosa yang saling menguatkan, saling mengkoreksi, saling menegur, saling bertumbuh dalam iman Kristus. Jadi siap ya teman-teman ya. Kalau mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mungkin bagaimana Kak Yafet akan membawa youth di tempat ini. Kalau misalnya saya pun juga mengingatkan tuh teman-teman. Dalam setiap kita yang mau melayani itu kita pasti kasih yang terbaik kok teman-teman. Jangan sampai kita merasa kayak nggak mau diatur, nggak mau diarahkan dan sebagainya. Percayalah sejauh ini kita bersama-sama membawa youth di tempat ini itu hanya untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh, bukan hal untuk seneng-seneng, gaya-gaya, foya-foya dan sebagainya, enggak kok. Sejauh ini kita tetap keep on the track hanya untuk melayani Tuhan. Jadi saya senang sekali bisa memimpin youth selama itu dan ya saya bersyukur saya bisa memeras setiap otak saya untuk memberikan yang terbaik di gereja ini gitu loh. Dan saya pun juga berharap saya sebagai sama dengan kalian sama-sama melayani tempat ini yaitu yang bukan siapa-siapa ya, sama-sama anggota teman-teman ya. Tapi saya mau ajak teman-teman ya, sama-sama kita mau mengoreksi diri kita. Sudahkah jadikan Tuhan jadi pusat hidup kalian? Kalau sudah, mari sama-sama kita kejar, kita berlomba-lomba untuk bertumbuh. Iman kita dalam Kristus semakin kuat lagi. Nanti loh, youth ini pasti akan dibawa lebih tinggi lagi sama Tuhan. Untuk melayani di gereja ini lebih tinggi lagi. Mau gak loh kalian? Tinggal kalian mau apa enggak? Mau gak pelayanan buat Tuhan? Yang mau angkat tangan? Mau pelayanan buat Tuhan? Jangan guyu-guyu aduh. Mau pelayanan buat Tuhan? Ya mungkin Adel sama Diki mungkin baru dibaptis juga harus mulai punya semangat yang lebih gitu loh teman-teman. Teman-teman yang mungkin sudah lama melayani juga harus semangat yang lebih. Karena kita mau sepakat yaitu
ya kita mau melakukan ini hanya buat Tuhan kok. Tujuan hidup kita hanya Tuhan. Tuhan ya jadi tengah-tengah dari di antara kita ini loh. Amin. Jadi kayak gitu, Tuhan akan menyediakan keadilan pada waktunya. Tuhan akan kasih imbalan yang setimpal, yaitu keselamatan buat setiap kita ini loh. Gak perlu kita mikir-mikir aneh-aneh, untung rugi di gereja dan sebagainya. Amin teman-teman ya. Sama-sama saya undang teman-teman bangkit berdiri, undang teman-teman pemain musik. Saya sungguh terberkati kok teman-teman. Waktu saya memikirkan materi firman ini kayak saya juga tertegur gitu loh. Mungkin kayak merasa saya pada saat saya ingin menyampaikan firman Tuhan, kadang beberapa hal yang saya sampaikan itu kadang sangat mendasar. Kadang hal-hal dasar itu bisa dilupakan sama manusia yang sudah terlalu tinggi dibawa sama Tuhan. Kadang kita yang sudah selalu capek melayani, kadang kita yang sudah sering melakukan kegiatan sana sini buat Tuhan, kadang kita lupa hal dasar ini teman-teman. Kita sampai lupa kayak tujuan awal kita melakukan semua hal ini itu buat siapa sih? Bukan buat kayak sekedar formalitas acara, bukan buat hanya sekedar formalitas ibadah, tetapi buat Tuhan. Jadi sama-sama yuk kita ubah pusat hidup kita masing-masing. Biarkan Tuhan memimpin imanmu, hingga Tuhan bawa iman kita masing-masing ini mencapai pada kesempurnaan, menjadi serupa dengan Dia, memiliki teladan kasih yang luar biasa buat setiap orang-orang di luar sana, sehingga dalam setiap kehidupan kita ini loh, terlihat bahwa hidup kita benar-benar terarah hanya kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu. Sama-sama kita tutup mata kita mau nyanyikan satu pujian. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Sekali lagi katakan, Jesus is center. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you have the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you be the center of it all. Sama-sama sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be
the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you be the center of it all. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Lagu ini bukan sekedar hanya sekedar kata-kata saja, menjadikan Yesus sebagai pusat dalam setiap kehidupan kalian. Tapi kita mau mengimani dalam setiap lagu ini, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggantikan Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggantikan fokus pusat dalam kehidupan kita selain Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kita menerima setiap jawaban yang benar, kita menerima solusi yang tepat, kita memiliki seseorang bisa memimpin iman kita dengan benar, yaitu hanya Tuhan sendiri, hanya Yesus sendiri, teman-teman. Sama-sama kita mau renungkan firman ini, kiranya firman ini bisa tertanam dalam setiap hidup kalian masing-masing. Biarlah firman ini bisa terus teringat bahwa hanya Tuhan yang jadi pusat kehidupan kalian. Kita mau tutup mata sejenak, kita mau merenungkan mungkin beberapa kesalahan-kesalahan kita, mungkin selama beberapa hari ini. Mungkin yang tanpa kita sadari, kita pada saat kita bekerja, pada saat kita sebagai anak di rumah, pada saat kita melayani Tuhan, mungkin pada saat itu kita merasa kayak terlalu terpusat dalam ego kita masing-masing, terlalu terpusat pada pikiran kita, apa yang baik menurut kita masing-masing. Hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Masing-masing dari kalian berdoa pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk ubah. Kita mau buka hati, siap kita untuk membiarkan Tuhan masuk dalam hidup kita, untuk mengontrol setiap hidup kita, memimpin iman kita dengan benar. Saya beri waktu 1 menit, teman-teman, kita mau berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami sudah sadar Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Buka hati kami kembali Tuhan. Biarkanlah firman ini tertanam dalam setiap hidup kami Tuhan. Selalu menjadi pengingat Tuhan. Hidup kami hanyalah buat Tuhan. Pelayanan kami hanyalah buat Tuhan. Pekerjaan kami hanyalah buat Tuhan. Seluruh aspek dalam kehidupan kami, itu semua hanya tertuju pada Tuhan. Kami mau Tuhan masuk dalam pusat dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Kami hanyalah manusia biasa. Tanpa-Mu kami hanya seorang manusia yang tersesat tanpa hilang arah Tuhan. Memiliki tujuan yang sangat tidak jelas. Tapi kami yakin Tuhan di dalam-Mu kami memiliki tujuan yang sangat jelas. Jadi manusia-manusia yang berdampak, jadi terang bagi dunia ini. Jadi berkat buat orang lain. Mencerminkan kehidupan yang dalam Kristus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sertai anak-anak itu tempat ini Tuhan.
Jadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Menjadi anak-anak yang luar biasa melayani di tempat ini, melayani dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka setiap hari, menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dari gereja ini Tuhan. Tetap hanya mengutamakan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk apa-apa Tuhan. Kami ingin dalam satu gereja ini, sama-sama di tempat ini, satu sama lain ingin melayani hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu cukup sampai di sini saja Tuhan. Tapi kiranya Tuhan selalu menyertai dimanapun kami berada Tuhan. Di minggu-minggu ke depan kami selalu dibawa lebih tinggi lagi Tuhan. Menjadi dewasa dan semakin mengenal tujuan dalam setiap kehidupan masing-masing. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita kembali berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadikan Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami, di setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah sumber dari segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu, Saudara Maxi yang sudah menyampaikan bagi kami. Kami mendoakan hamba-Mu, biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan hamba-Mu. Baik di dalam pekerjaan, aktivitas, kegiatannya Tuhan. Dan bahkan pelayanannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua apa yang dikerjakan oleh tangannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Setiap langkah akan dipimpin oleh Tuhan. Kesehatan dan kesejahteraan, kedamaian, sukacita akan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan memakai lebih lagi hamba-Mu di dalam setiap pelayanan, pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa buat setiap kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan selalu memberkati kami lewat dengan setiap firman Tuhan yang kami terima Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami berdoa buat anak-anak youth yang mungkin hari ini Tuhan masih belum bisa bersama-sama dengan kami untuk sama-sama bersekutu beribadah di tempat ini. Kami mau berdoa penyertaan Tuhan juga senantiasa ada bagi mereka. Dan buat teman-teman youth yang mungkin pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Karena bilur-bilur darah Yesus adalah sumber penyembuh dalam kehidupan mereka. Terima kasih, dan juga mungkin anak-anak youth pada saat ini juga dalam keadaan persoalan, berbeban berat, dan bahkan Tuhan tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan jawaban dan jalan keluar ada dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap progres untuk renovasi gereja, yaitu ruang doa malam dan ruang youth Tuhan dalam nama Yesus. Setiap jemaat-Mu yang sudah menabur, biarlah Tuhan kiranya berkat-Mu juga akan digunakan semua untuk membangun rumah-Mu di tempat ini. Sehingga kami bisa dapat bersama-sama lagi Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan beribadah kepada Engkau di ruang doa malam dan ibadah ruang youth. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mau memberikan persembahan kami sebagian dari berkat kami Tuhan, yang karena Engkau telah memberkati kami dan kami sebagai ucapan syukur kami juga akan
memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berkati setiap persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Baik teman-teman semua, sambil kita mengumpulkan persembahan, ada beberapa pengumuman.